Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Asrinahak, NPM 22190124, Prodi Administrasi Negara, semester 5C, mata kuliah Etik Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry. Nicholas Henry 1975 dalam kaitannya terkait ilmu administrasi membagi tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi menjadi beberapa paradigma. Paradigma yang pertama, dikotomi politik atau administrasi 1900 sampai 1926. Pada abad ke-19, para ahli administrasi seperti Feng Goodnow, Politics and Administration 1900, Leonard D. White, Introduction to the Study of Public Administration 1926, dan lain-lain mulai berjuang untuk politik. Sebagai ilmu disyaratkan mempunyai lokus dan tempat. Alasan pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik ini adalah bahwa bidang ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik. Administrasi manajemen sendiri adalah suatu studi ilmiah administrasi negara, mampu menjadi ilmu bebas, mengembangkan nilai yang dianutnya. Dalam misi, administrasi adalah ekonomi dan efisiensi waktu. Hanya saja, pada waktu ini, ahli administrasi hanya dapat menunjukkan lokus ilmu ini, yaitu di dalam birokrasi pemerintah. Sedangkan fokus ilmu ini belum dapat ditunjukkan. Namun pada waktu ini administrasi berkembang ke arah administrasi negara dan administrasi niaga. Paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi 1927 sampai 1937. Pada tahun 1927, T.W. Willows dalam bukunya Principles of Public Administration membawa angin baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Ia mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah yang dapat diterapkan seorang administration. Yang penting bagi administration yang telah mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya. Administrasi dan politik tidak dapat dipisah-pisahkan, karena teori dari administrasi negara juga merupakan teori dari ilmu politik. Umpamanya, ilmu politik mengkaji kebijakan negara, sedangkan administrasi negara juga mengkaji kebijakan negara, bahkan merumuskannya. Prinsip-prinsip yang dikemukakan sebagai prinsip administrasi ternyata bertentangan satu sama lain. Umpamanya, pejabat-pejabat organisasi disusun berdasarkan tingkat pemberian kewenangan, supaya terjadi kesatuan pemerintahan dalam organisasi. Salah seorang di antara adalah Herbert A. Simon yang mengemukakan bahwa ada dua arahan perkembangan ilmu administrasi yang serasi dan saling mendukung. Yang pertama, perkembangan yang mengarah kepada ilmu administrasi murni didasarkan pada psikologi sosial. Dengan psikologi sosial dapat dijelaskan, dipahami bagaimana terjadinya tingkah laku orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, perkembangan yang mengarah kepada kebijakan publik. Ilmu administrasi negara dan ilmu politik sama-sama terlibat di dalam perkembangan yang kedua ini, yaitu dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Proses ini digambarkan sebagai input proses output. Di dalam proses ini, bidang politik mempersiapkan bahan masukan input, lalu diproses administrasi negara dan akan mengeluarkan keputusan output kembali ke bidang politik atau masyarakat.
Umpamanya, dalam masyarakat timbul tuntutan-tuntutan dari golongan politik untuk meningkatkan perekonomian dan sosial masyarakat. Paradigma yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970, kritik konseptual terdapat ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi negara kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Namun para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai subsida dari ilmu politik seperti terlihat dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Paradigma yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu ini dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara. Ilmu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenarannya. Dalam banyak hal, makin lama ilmu ini makin berkembang dan makin mengarah kepada sistematisasinya, sedangkan lokusnya dapat berada pada lembaga-lembaga yang eksis dan berbeda pada dominan apapun. Pada tahun 1960, ilmu administrasi berkembang pula ke arah pengembangan organisasi. Sebagai fokusnya adalah pengembangan administrasi yang menekankan pada bidang psikologi, sosial, dan dalam demokrasi birokrasi, apakah dalam sektor politik atau swasta. Paradigma yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara 1970, yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Sekian dan terima kasih.